Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Sabrina Zulwahidah dari Informatika Unsia 2022. Di sini saya akan menjelaskan terkait arsitektur dan organisasi komputer. Berikut adalah definisi dan konsep arsitektur dan organisasi komputer. Arsitektur komputer adalah konsep perencanaan dan struktur pengoperasian dari suatu sistem komputer. Sedangkan organisasi komputer adalah hubungan antara sistem komputer dan interkoneksi untuk merealisasikan penjelasan arsitektural. Kemudian perbedaannya kalau arsitektur komputer terkait dengan pemrograman, sedangkan organisasi komputer terkait unit-unit komponen yang merupakan nyata di dalam komputer. Contohnya untuk arsitektur, aritmatika, instruksi, dan untuk organisasi komputer, hardware, antarmuka, dan lain-lain. Kemudian fungsi utama komputer ada 4, yaitu pengolahan data, penyimpanan data, pemindahan data, dan struktur kendali. Struktur dasar komputer ada 4. Yang pertama yaitu CPU untuk mengontrol operasi komputer. Ada 4 juga CPU-nya, yaitu CU, control unit sebagai unit kontrol, ALU untuk pengolahan operasi, register untuk penyimpanan, dan CPU interconnection untuk menghubungkan komponen internal. Kemudian memori utama ada 2, yaitu RAM dan juga ROM. Kemudian struktur berikutnya ada input-output untuk memindahkan data dari lingkungan luar ke perangkat lain. Kemudian sistem interconnection atau biasa disebut dengan sistem bus. Sistem bus sendiri ada 3, yaitu bus data untuk memberikan lintasan bagi perpindahan data dan juga bus alamat untuk menandakan sumber atau tujuan data dan juga bus kontrol sebagai alat kontrol. Terus kemudian ini adalah konsep sistem bus, yaitu ketika akan mengirimkan data dan juga ketika akan meminta data, maka harus melakukan request dan juga pemindahan data dengan memperoleh penggunaan bus. Kemudian struktur mesin von Neumann, yaitu hampir digunakan oleh semua komputer saat ini dengan unit yang sederhana, yaitu terdiri dari 4, ALU, kemudian CU, dan juga input-output. Konsep sistem memori. Memori sendiri adalah sebuah perangkat kecil yang menyimpan data dalam program suatu komputer. Jadi dia dalam bentuk binar 0 dan juga 1 untuk menyimpan dan menyuplai data penting ke prosesor. Kemudian inboard memory, memori yang ada dalam CPU atau yang ada di dalam komputer ada 3, yaitu register, cache, dan juga memori utama. Kemudian outboard storage atau penyimpanan luar. Itu biasanya lebih besar kapasitasnya seperti hard disk dan juga magnetic disk. Kemudian hierarki memori mulai dari register prosesor sampai dengan tab magnetis. Yang ini akan menentukan pada jumlah harga dan menentukan kapasitas, waktu akses, dan frekuensi. Kalau untuk harga relatif tergantung keinginan. Kalau untuk penjual sendiri pasti menginginkan harga yang murah tapi kualitasnya belum terjamin. Jadi kita harus pintar dalam memilih memori yang sesuai dengan kebutuhan kita. Kemudian cache memory adalah memori yang berukuran kecil dan sifatnya hanya sementara. Cache memory ini meningkatkan kerja komputer karena menyimpan suatu data dalam sebuah tempat dinamakan dengan buffer. Seperti yang di sini tadi untuk meringankan kerja prosesor. Kemudian level cache ada 3, yaitu level 1 sangat cepat, level 2 lebih besar kapasitasnya, dan juga level 3 yang dimiliki oleh prosesor tertentu. Nah, berikut adalah kesimpulannya. Jadi, semua ini adalah membentuk suatu sistem komputer yang kita gunakan saat ini. Jadi, semuanya perlu kita pelajari agar bisa lebih paham mendalam tentang arsitektur dan kedepannya bisa praktek dan juga eksplor lebih terkait arsitektur dan organisasi komputer. Dari saya cukup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.